sebelumnya perkenalkan nama saya Utbatul Nasiro dengan NIM akhir 148. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam tes bakat minat. Baik, kita akan masuk yang pertama, apa sih tes bakat minat? Tes bakat minat adalah kenyataan yang membuktikan bahwa kita mempunyai bakat yang didefinisikan sebagai kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia. Menurut William B. Michael, mengartikan bakat sebagai kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas sedikit demi sedikit dan tergantung pada latihannya. Sedangkan menurut Flagnan, mengartikan bakat adalah sebagai kemampuan yang juga bisa diartikan sebagai keberhasilan yang diprediksi. Sedangkan menurut Alex Sobur, mengartikan bakat adalah kemampuan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan keterampilan yang relatif bisa bersifat umum. Bakat juga menurut Furdayantan adalah suatu konsisten karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk menguasai suatu pengetahuan khusus dengan latihan keterampilan serangkaian respon yang terorganisir. Tujuan untuk mengetahui tes bakat minat adalah untuk melakukan diagnosis dan prediksi. Yang pertama, untuk mengetahui tujuan bakat yang pertama adalah untuk melakukan diagnosis. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan memahami potensi yang ada pada dalam dirinya. Yang kedua, untuk mengetahui bakat atau untuk memprediksi, yaitu untuk memprediksi kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang pada bidang tertentu pada masa depan. Baik, yang pertama kita akan masuk pada macam-macam tes bakat minat. Yang pertama ada tes DAT. Tes DAT yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai istilah tes perbedaan bakat, merupakan salah satu seri multiplen bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan kerja. DAT pertama kali diterbitkan pada tahun 1947, telah direvisi pada tahun 1963, dan tujuan tes DAT adalah sebagai sarana akademik untuk mendapatkan prosedur penilaian ilmiah sebagai integritas dan standar bagi murid-murid. Yang kedua, dirancang untuk bimbingan pendidikan dan vokasional pekerjaan. Yang ketiga, dapat diartikan dalam bidang industri untuk menempatkan karyawan pada promosi jabatan selanjutnya, perkembangan pembinaan karyawan pabrik. Baik, yang kedua ini kita akan masuk kepada tes GATB. Tes GATB dikembangkan oleh The United States Employment Service pada tahun 1947 dan direvisi berikutnya. Sejumlah tes dikurangi menjadi 12 dan 9 faktor, yang mana menurut terminologi Thurston sebagai kemampuan primer masing-masing yang dianggap sebagai bakat. Nah, kita akan masuk pada 9 faktor ini. Yang pertama ada faktor GLA atau General Learning Ability, ada kemampuan belajar umum pada tes. Di sini ada macam 3 tes, yaitu pembendaraan kata, penalaran, dan arithmetik. Yang kedua ada Verbal Aptitude atau VA. Bakat tes ini vocabulary, subjek diminta untuk mengetahui atau mengenal, mencari kata lain bersamaan atau berlawanan. Yang ketiga ada NA, numeral aptitude, meliputi komputasi maupun penalaran arithmetik. Yang keempat ada SA atau special aptitude, adalah mempersepsikan ruang, adalah kemampuan komprehensif terhadap representasi 2 dimensi dari objek-objek 3 dimensi dan aspek-aspek visual dimensi. Kemampuan ini diukur pada tes spesial 3. Yang ketiga ada Form Perception. Alat ini diukur menjadi 2 tes untuk menggabungkan alat-alat gambar sebagai bentuk-bentuk geometri. Yang ketiga ada CPET, mirip dengan Form Preparation tetapi memerlukan penggabungan nama-nama dari gambar-gambar dan bentuk. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke subtes yang ketujuh. Yang pertama ini ada MC atau koordinasi motorik. Tes ini diukur dengan tes paper pensil sederhana. Sering juga tes ini disebut mengikuti jejak atau memberi kode. Yang ke-8 ada TFFD atau keterampilan jari tangan. Diukur dengan 2 macam, yaitu
merakit tes dan membongkar baut. Yang ke-9 ada MD atau keterampilan manual, diukur dengan mentransfer dan merevisikan, menggerakkan dari mengembalikan. Baik, untuk yang seterusnya ini ada tes VACT yang terdiri dari 14 tes. Yang pertama ada inspeksi, mengukur kemampuan untuk secara tepat dan akurat melihat kekurangan-kekurangan atau titik-titik robek pada objek atau serangkaian artikel. Yang kedua ada coding, mengukur kecepatan, ketepatan pengodean atau pemberian kode atas informasi khususnya perkantoran. Yang ketiga ada memori, kemampuan untuk mengingat atau menyebutkan kembali kode-kode yang telah dipelajari dalam tes pengodean. Yang keempat ada presisi, ketepatan, mengukur kecepatan dan keakuratan dalam gerakan jari secara melingkar dengan satu tangan dengan dua tangan. Yang kelima ini ada merakit. Merakit ini mengukur kemampuan visual untuk melihat bagaimana sejumlah objek atau model yang terpisah-pisah akan tampak diatur sesuai dengan instruksi tanpa model yang sesungguhnya dan berupa tes hubungan 3D. Yang keenam ada skala. Skala ini mengukur kecepatan dan keakuratan dalam pembacaan skala grafik atau peta daerah Dena. Yang ketujuh ada koordinasi. Koordinasi ini mengukur kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan lengan dengan tangan. Nah, yang ke-8 ini ada penilaian dan pemahaman, mengukur kemampuan untuk membaca dengan pemahaman penalaran logis atau mengambil keputusan secara tepat dan memakai keputusan secara tepat itu dengan baik dalam situasi praktis. Yang 9 ada berhitung. Berhitung ini mengukur 4 kecakapan dalam hitungan proses dasar berhitung dalam penjumlahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Yang ke-10 ada pola. Pola ini mengukur kemampuan untuk reproduksi pola-pola dasar sederhana atau garis besar pola-pola sederhana secara tepat dan teliti. Yang ke-11 ada komponen-komponen. Komponen-komponen ini mengukur kemampuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian komponen yang penting. Nah, untuk yang ke-12 ini ada tabel mengukur kemampuan membaca dua tipe tabel. Tabel yang pertama terdiri dari angka dan tabel yang kedua berisi huruf alfabet. Nomor 13 ada mekanika, mengukur kemampuan pemahaman prinsip-prinsip mekanika dan kemampuan untuk menganalisis gerakan-gerakan mekanika. Nah, yang nomor 14 ini ada ekspresi, mengukur perasaan dan pengetahuan tentang bahasa Inggris yang benar. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi tes bakat minat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. See you.